Selamat pagi Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi Mas Timothy. Dan saya selalu menyapa Dr. Iqbal lebih pagi lagi untuk Anda karena sekitar pukul 3:30 di Doha. Terima kasih sudah bergabung juga dokter. Kondisi hari ini tentu saja masyarakat mengharapkan vaksin. Tapi mungkin di balik itu harapan terbesarnya adalah hilangnya corona dan COVID-19 sebenarnya. Apakah jalurnya melalui vaksin? Tampaknya masih ada masyarakat yang uh, menginginkan jalurnya tidak harus melalui vaksin. Tadi kita lihat penerimaan vaksin di masyarakat khususnya untuk COVID-19 ternyata di Indonesia masih rendah 30 sampai ada juga survei yang menyebut 44% yang sampai saat ini mau menerima vaksin corona. Dan ini tentu saja sebuah angka yang mengkhawatirkan kalau kita ingin agar vaksin ini lebih efektif. Mungkin saya ingin tanggapan dari Pak Amin dulu, Prof. Amin. 30-44% ini masih mengkhawatirkan, tapi mengingat ini tahapannya masih dalam uji klinis, bagi Anda apakah ini wajar-wajar saja? Saya kira angka itu muncul dari pertama tentu diambil dari sebagian masyarakat ya. Dan informasi tentang vaksin sendiri belum terlalu banyak disampaikan kepada masyarakat yang baik. Karena sebetulnya intinya tugas kita bersama untuk menyampaikan kepada masyarakat dua hal. Satu, benefitnya dari vaksin, dan kedua, risikonya kalau kita mendapatkan vaksin. Nah, itu yang harus disampaikan dulu. Karena ini selalu ada, Prof. Ya, selalu ada resiko juga yang mengikuti benefit tersebut, tinggal seberapa besar resikonya, benar begitu? Ya, vaksin apapun, atau obat apapun pasti ada. Nah, tinggal balance-nya aja. Kalau memang benefitnya sangat besar dan risikonya tidak terlalu tinggi, tentu dianggap aman. Tapi kalau misalnya ada benefit tapi risikonya terlalu tinggi, tentunya kita mesti mempertimbangkan kembali. Tapi di belakang itu, yang saya masih cukup khawatir adalah masih ada masyarakat yang menganggap bahwa corona ini tidak ada. Ya, nah itu kan menjadi dasar bahwa untuk mengambil keputusan perlu vaksin atau tidak. Kalau mereka tidak percaya ada vaksin, sudah pasti tidak mau vaksin ya. Ya tentu tidak perlu vaksin. Nah itu tidak hanya di kalangan bawah saja, kalangan menengah ke atas juga masih ada yang menganggap demikian dan juga mencoba menyebarkan ke masyarakat bahwa sebetulnya pandemi ini sebenarnya tidak ada atau virus corona ini tidak ada. Sejauh yang Anda lihat alasan utamanya apa? Kalau kita kan sering melihat itu banyak yang menyebarkan teori konspirasi kah atau lain-lain. Apa yang Anda lihat masih mendorong banyaknya atau mungkin bertambahnya jumlah orang yang bahkan tidak percaya bahwa corona ini ada? Ya, jadi mereka menganggap ini sebagai penyakit biasa saja seperti flu, malaria, dengue yang bisa menyerang siapapun sewaktu-waktu, ya. Tapi mereka tidak memahami konsep-konsep pandemi dan bagaimana kecepatan penularan dan kecepatan terjadinya morbiditas dan mortalitas. Ini yang belum dipahami oleh 100% penduduk kita. Jadi itu yang justru untuk Prof. Amin lebih mengkhawatirkan. Tanggapan Pak Hermawan terkait dengan yang saya katakan tadi bahwa ternyata masih rendah penerimaan atau keinginan masyarakat untuk mau menerima vaksin, Pak Hermawan. Ya, ini sebuah proses yang membutuhkan kesabaran dan juga proses untuk memberikan edukasi dan pemahaman lebih ya kepada masyarakat. Sebenarnya terkait dengan penerimaan vaksin ini bukan saja saat ini menghadapi COVID, tetapi jauh sebelum itu bagaimana kita semua melakukan sosialisasi untuk vaksinasi polio, campak, dan lain-lain, sebenarnya selalu ada tantangan seperti ini. Maka memang perlu ada kombinasi pendekatan sosiologi dan antropologi kesehatan. Nah, health problem is beyond health. Urusan kesehatan itu tidak selalu bisa dilihat hanya dari sumber daya kesehatan saja, tetapi pelibatan peran serta masyarakat termasuk entitas pemerintah, tokoh-tokoh dan lain-lain itu menjadi sebuah kewajiban. Tetapi yang paling penting tentu karena dorongan penerimaan vaksin atau penolakan ini banyak terkait dengan aspek sosial budaya, maka hal-hal yang menyangkut yang mendasar terkait dengan penerimaan sosial budaya ini harus
berikan jaminan dan juga komunikasi publik yang baik. Tadi Pak Presiden menyampaikan komunikasi publik itu sangat penting dan sangat bisa menentukan sukses atau tidaknya sebuah program. Misalnya kehalalan vaksin, bagaimana vaksin ini aman, dapat diakses dengan baik, kualitasnya. Jadi ada terkait dengan quality, coverage, safety, dan juga akses terhadap layanan. Kalau ini semua mampu dijamin dan kemudian dikomunikasikan dengan baik, rasa-rasanya adanya penolakan atau rejection itu akan terminimalisir dengan sendirinya. Dan pendekatan komunikasi itu kunci segalanya, Mas Timothy. Maka itu kita sangat mengapresiasi sekaligus memegang petunjuk dari Bapak Presiden bahwa semua unsur pemerintahan nanti dalam mengkomunikasikan vaksinasi untuk COVID ini, bila waktunya tepat nanti, betul-betul memperhatikan aspek tadi. Bagaimana akses terhadap vaksin ini untuk memperolehnya, coverage atau cakupan termasuk prioritasnya, dan juga keamanan sekaligus menjamin ketersediaannya di lapangan. Ini penting sekali. Jadi pendekatan sosiologi, antropologi kesehatan juga adalah kunci dalam suksesi imunisasi atau vaksinasi COVID nanti. Penjelasannya masih panjang berarti. Kalau tadi beberapa aspek tadi Pak Hermawan menjelaskan bahwa tidak hanya satu aspek saja yang harus dijelaskan kepada masyarakat, bahkan hingga langkah-langkah bagaimana pendistribusian dan lain-lain, ini juga harus meyakinkan bagi masyarakat. Saya ke Dr. Iqbal, kalau mungkin kita tidak bisa membandingkan bagaimana kondisi di Indonesia dengan bagaimana tempat Anda berada, Dr. Iqbal, tapi mungkin Anda boleh sharing juga apakah penelitian seperti ini juga sudah dilakukan di sana, di Qatar, mengenai kepercayaan terhadap vaksin. Walaupun, sekali lagi, tidak bisa menjadi apple to apple, tapi mungkin ada negara lain yang Anda lihat punya cara-cara yang menarik untuk meyakinkan masyarakatnya, atau bukan menarik lah, tapi efektif untuk menarik masyarakat atau kepercayaan dari masyarakat terhadap vaksin ini. Yang pertama, saya tidak terlalu kaget ya, saya tidak terlalu surprise untuk melihat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin ini memang rendah. Karena ini memang saya amati bukan hanya terjadi di Indonesia, bahkan di Amerika itu sekitar 50% penduduk itu tidak percaya terhadap vaksin ini. Dan penelitian yang dilakukan di Indonesia sebenarnya itu kan bervariasi. Jadi ada satu penelitian yang menyebutkan 65%, tapi salah satu penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan itu menunjukkan nilai 35%. Jadi ada range yang sangat bervariasi antara 30 sampai 60%. Saya sendiri melihat bahwa ini merupakan normal fenomenon ya, terutama terhadap adanya sesuatu yang sifatnya novel. Vaksin ini kan sifatnya novel, sesuatu yang baru. Jangankan kita berbicara tentang sesuatu yang baru, kita berbicara tentang vaksin yang sudah established atau long-standing vaksin, seperti katakanlah influenza dan sebagainya, tingkat penerimaan masyarakat juga masih belum terlalu tinggi. Katakanlah misalnya di Amerika itu masih sekitar 60-70%, sementara vaksin ini sudah didistribusikan, sudah dipromosikan dan sebagainya. Jadi saya melihat di sini ini sebenarnya merupakan sebuah fenomena yang wajar, sekaligus merupakan challenge bagi kita. Dan saya kira yang perlu kita lakukan di Indonesia, yang pertama itu adalah mengidentifikasi area-area apa saja yang sebenarnya menjadi room for improvement buat kita. Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, itu ada dua hal yang paling penting yang membuat masyarakat itu belum percaya terhadap vaksin ini. Yang pertama, itu berkaitan dengan safety dan efikasinya. Jadi itu sekitar 50-60% hasil survei ini menunjukkan bahwa masyarakat itu tidak mau mengikuti vaksin ini karena mereka masih ragu dengan efikasinya. Belum percaya juga gitu ya? Belum percaya efikasi dan safety-nya. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan ketakutan akan adanya efek samping yang akan mereka rasakan, termasuk dengan AD tadi. Jadi saya kira ini merupakan poin yang sangat penting bagi pemerintah untuk mempick up dan kemudian mendeliver hal-hal ini. Jadi kita perlu meyakinkan kepada masyarakat bahwa sebenarnya vaksin yang ada saat ini itu sudah safe. Itu saya kira pekerjaan yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa efek sampingnya berdasar penelitian yang ada itu minimal. Sekalipun ini merupakan hal yang normal ya, karena sampai saat ini sendiri tingkat efikasi dan safety-nya itu belum kita temukan. Ini berarti tingkat kehalalan, atau bukan tingkat lah ya, tapi kehalalannya justru bukan menjadi yang utama untuk yang membuat masyarakat ragu ya, kalau kita lihat dari studi tadi ya, Dok. Saya lihat begitu. Jadi memang ada persentase tertentu yang menyebutkan tingkat kehalalan, tetapi yang nomor 1 dan nomor 2 itu berkaitan dengan ketidakpercayaan akan efikasinya.
Dan yang kedua itu berkaitan dengan efek sampingnya. Jadi saya kira ini room for improvement yang sangat penting. Oke. Nah, Prof. Amin, apakah ini juga sudah bisa disampaikan kepada masyarakat? Mengingat kita masih di uji coba tahap ketiga ini. Bahkan kalau merah putih mungkin masih akan lebih lama lagi waktunya. Tapi apakah terjawab hasil dari survei Kementerian Kesehatan itu bahwa efficacy dan safety itu menjadi pertanyaan besar? Yang kedua adalah mengenai efek samping, padahal vaksin sendiri masih di tahap ketiga ini. Prof. Amin. Ya, betul bahwa semua hasil penelitian yang dilakukan terhadap vaksin yang manapun itu sebaiknya memang disampaikan secara gamblang kepada masyarakat. Termasuk dari uji fase 1, 2, dan 3. Karena sampai saat ini pun banyak yang masih mempertanyakan. Sekarang ini kita untuk mengikuti fase 3 saja, masih banyak yang mempertanyakan fase 1, 2-nya bagaimana. Apakah memang sudah layak untuk dilanjutkan ke fase 3. Ya, jadi alangkah baiknya kalau semua informasi itu dibuat available, dibuat tersedia untuk masyarakat. Tentunya harus dikemas demikian rupa dengan bahasa yang dapat dipahami sehingga orang bisa menerima dengan inisiatif sendiri bahwa vaksin ini memang sudah efektif dan aman. Sejauh ini kalau yang Anda lihat, apakah memang belum, ya mungkin Anda juga sebagai pakar juga terus mengakses informasi atau mencari informasi mengenai keberlanjutan vaksin dari manapun lah, bukan hanya vaksin yang saat ini juga dipelajari oleh Eijkman atau dikembangkan oleh Eijkman, tapi dari manapun tentu saja saling mengikuti begitu. Apakah memang bisa lebih terbuka lagi informasi atau lebih gamblang lagi informasi yang diberikan oleh pemerintah? Ya, jadi informasi itu ada dua utamanya. Yang satu informasi yang memang dibuka untuk umum melalui publikasi internasional. Itu bisa diakses oleh siapapun, ya. Artinya para peneliti ya bisa punya akses ke sana, jadi kita bisa baca laporannya. Tetapi tentu ada laporan yang hanya disampaikan kepada institusi pemerintah, baik yang setempat maupun yang di negara di mana vaksin itu akan diuji coba atau dipakai. Nah, itu tidak semuanya terbuka untuk publik, tapi itu bisa dikemas sedemikian rupa sehingga bisa meyakinkan masyarakat. Karena sebetulnya prinsip kita adalah selama Badan POM dan Kementerian Kesehatan menganggap bahwa vaksin-vaksin itu memang efektif dan aman, artinya tugas mereka kan melindungi masyarakat Indonesia. Ya, jadi Badan POM dan Kementerian Kesehatan itu yang juga melakukan kajian, termasuk mendapatkan masukan dari para ahli, kemudian menyampaikan kepada masyarakat. Nah, selama kedua badan yang memiliki otoritas itu yakin bahwa ini efektif dan aman untuk masyarakat, maka mereka bisa mengeluarkan yang namanya emergency use authorization, walaupun kajian atau uji kliniknya harus tetap dilakukan bahkan sampai ke fase 4 sekalipun. Ya, tapi mereka bertanggung jawab sepenuhnya untuk memastikan bahwa apapun itu obat atau vaksin yang akan diberikan ke masyarakat itu sudah memenuhi kaidah-kaidah yang ditentukan. Itu merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya. Untuk efficacy dan safety, tentu saja ini masyarakat tidak bisa memahami langsung. Secara umum, sebagian besar masyarakat tidak akan bisa memahami langsung gitu. Pak Hermawan, kalau begitu apakah bagaimana caranya, maksud saya? Bagaimana caranya masyarakat bisa benar-benar diyakinkan mengenai safety dan efficacy dari sebuah vaksin ini? Karena tampaknya masyarakat hanya bisa mempercayakan kepada lembaga-lembaga ataupun kepada pemerintah yang menyatakan bahwa ini efektif, ini aman, tanpa masyarakat bisa benar-benar membaca apakah itu aman atau efektif, karena tidak memahami juga bahasa yang dipergunakan. Beda dengan undang-undang, mungkin masih bisa lah masyarakat membaca undang-undang, masih bisa memahami, tapi untuk sebuah produk yang begini ilmiah, ini kan masyarakat hanya bisa menaruh kepercayaan gitu, Pak Hermawan.
Ya, dalam semua produk dan juga sistem yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan itu biasanya masyarakat itu asimetris informasi. Jadi informasi itu betul-betul tidak diketahui secara menyeluruh, maka itulah diperlukan adanya komunikasi publik yang mampu meyakinkan, tapi ada proses penjaminan atas kualitas, atas proses, atas nilai ilmiah di situ. Apa yang disampaikan Prof. Amin tadi itu kan menyangkut responsibility. Atas nama kelembagaan dan institusi negara, maka BP POM dan juga Kementerian Kesehatan itu betul-betul harus menjamin semua proses itu sehingga tidak ada keraguan dari kualitas, nilai ilmiah, dan efikasi dari vaksin ini. Tetapi dalam konteks masyarakat, masyarakat akan bisa melihat dan yakin apabila 6 hal terpenuhi. Dalam health system framework, dalam tata sistem kesehatan itu, pertama dilihat yang berkaitan dengan leadership atau tata kelola, governance. Jadi pertama, ketika nanti vaksin ada di Indonesia, siapa yang menjadi commander? Rantai komando ini harus satu dan harus ada upaya yang sistematis dari pusat hingga ke daerah. Maka apakah stakeholder utamanya dari sektor kesehatan atau non-kesehatan? Kita mengetahui dalam keadaan penyelenggaraan vaksin saja, banyak sekali stakeholders yang terlibat. Maka nanti ketika harus dilakukan vaksinasi, yang terkait dengan leadership atau good governance ini harus dipastikan. Biasanya ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan, karena ini adalah struktur yang sudah rapi di lapangan. Yang kedua adalah budgeting, pembiayaan. Pembiayaan ini apakah akan dibebankan kepada masyarakat ataukah diambil alih oleh negara atas social assurance, masuk ke dalam sistem jaminan kesehatan, atau ada sharing di situ. Ini juga harus dipastikan karena juga akan terkait dengan apakah mekanisme pemerintah pusat ataukah juga pemerintah daerah. Yang ketiga berkaitan dengan health workforce. Ini berkaitan dengan sumber daya pemberi layanan. Tapi kalau di poin ini sebenarnya hemat kami tidak ada keraguan karena kesehatan dan tenaga kesehatan itu sudah memiliki jejaring bahkan hingga ke desa-desa. Jadi tidak ada masalah. Tetapi yang berikutnya adalah vaksin. Yang kita bahas ini adalah medical product. Nah ini kan berkaitan dengan vaksin yang semua tahapannya keberadaan dan ketersediaan juga harus disampaikan. Misal, kan ada 9,1 juta vaksin yang akan ada di Indonesia dalam periode akhir tahun ini. 9,1 juta ini sebenarnya coverage-nya hanya antara 3 sampai 4 juta subjek yang akan divaksinasi. Karena setiap orang nanti akan 2 kali dilakukan penyuntikan misalnya. Nah hal-hal ini akan menyangkut pola distribusi, equity and equality. Nah yang berikutnya informasi. Dan informasi ini berkaitan juga dengan keterbukaan informasi itu sendiri. Akses bagaimana prioritas, kemudian dosisnya, efek samping, dan segala macam. Ini yang lagi-lagi menjadi tanggung jawab bersama. Jadi poin-poin inilah yang betul-betul harus kita rapikan sehingga di lapangan itu betul-betul tidak ada keraguan dari masyarakat. Begitu masyarakat melihat pemerintah sebagai instrumen negara betul-betul sudah melakukan, ada 6 poin ini, maka sebenarnya trust itu juga akan lebih mudah kita yakinkan kepada masyarakat. Ya, ini Pak Hermawan sekaligus menegaskan memang ini perbincangan ini memang harus dalam beberapa tahap karena luasnya aspek yang harus di-cover oleh pemerintah. Dan vaksin ini bukan sesuatu yang kalau kita kutip dari Presiden Jokowi, ini bukan sesuatu yang mudah begitu. Ini memang sesuatu yang sangat sensitif, sangat butuh penanganan yang benar-benar hati-hati gitu. Dan mungkin Dr. Iqbal, ini Anda juga bisa mengkonfirmasi singkat saja sebelum kita jeda sebentar bahwa menangani vaksin ini tidak main-main. Kalau kita membawanya turun sekian derajat saja suhunya, ini sudah bisa mengubah efektivitas dari vaksin tersebut. Benar, dokter? Benar sekali. Bahwa sebenarnya salah satu faktor yang sangat penting di dalam vaksinasi ini yang disebut sebagai metalogistik. Jadi metalogistik ini bukan cuma logistik. Bagaimana kita bisa memproduksi, menyimpan, dan mentransportasi vaksin ini secara aman ke pengguna atau user. Karena apabila terjadi kesalahan di dalam hal ini, maka itu akan terjadi wastage. Yang wastage itu jumlahnya itu bervariasi antara 10 sampai 25%. Jadi katakanlah vaksinnya kita pesan misalnya 100 juta, kalau misalnya memang tidak dikelola dengan bagus, itu wastage rate-nya itu bisa sampai sekitar 10 juta sampai 25 juta. Itu dalam kondisi buruk ya, 10 sampai 25 itu kondisi buruk ya? Dalam kondisi buruk. Dan masalahnya karena ternyata setiap vaksin itu memiliki kondisi tersendiri yang perlu kita treat.
Jadi Oke. misalnya ada vaksin yang membutuhkan suhu antara -2 sampai -8 derajat. Ada vaksin yang membutuhkan positif 2 sampai 8 derajat. Tapi ada yang membutuhkan 15 derajat ke bawah. Bahkan vaksin yang diproduksi oleh Pfizer itu membutuhkan penyimpanan di bawah -70 derajat. Wow. Jadi saya kira ini hal yang sangat penting, terutama ketika kita melakukan pemilihan vaksin, bukan hanya kita melihat efikasi, safety, dan penerimaan, tetapi bagaimana kesiapan logistik kita untuk menerima vaksin tersebut. Oke. Katakanlah misalnya vaksin ini akan kita distribusikan ke desa-desa, ke kampung-kampung. Apakah memang desa dan kampung itu telah memiliki kesiapan logistik yang kompatibel dengan kondisi vaksin ini? Oke, nanti kita akan coba jawab, ini hal yang menarik juga dan tampaknya kita butuh perbincangan khusus juga untuk berbicara mengenai bagaimana kesiapan logistik. Presiden Jokowi juga sudah meminta agar distribusi ini melibatkan pihak sampai ke pihak WHO agar jangan sampai salah. Apalagi barang sudah diterima tapi menjadi salah didistribusikan dan justru menjadi waste tadi. Kita akan mencoba menjawab beberapa hal yang mungkin masih menjadi pertanyaan banyak orang terkait dengan vaksin. Seperti salah satunya adalah samakah vaksin yang satu dengan yang lain, antara Sinovac dengan AstraZeneca dan juga dengan Merah Putih. Apakah sama, apakah berbeda, apakah perlu divaksinasi secara berulang, apakah juga bisa divaksinasi dengan merek yang berbeda? Nanti kita akan coba jawab di pembahasan usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami.